Kembali lagi bersama saya Dewi Kumala di iBreak dan di segmen kita kali ini kita akan berbincang mengenai program-program apa saja yang diselenggarakan Admikbud KBRI di Berlin, tentu saja dalam mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa Indonesia di Jerman. Pak Ardi, kira-kira program-program apa saja Pak yang saat ini sedang dihadirkan untuk mempromosikan Pak kebudayaan dan juga bahasa Indonesia Pak? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sebelum saya sampaikan program-program, perlu saya informasikan bahwasanya di kota Jerman, di negara Jerman ini ada 3 perwakilan. Yang pertama adalah KBRI Berlin, yang kedua adalah KJRI Frankfurt, dan yang ketiga adalah KJRI Hamburg. Jadi masing-masing kita itu secara berperan aktif untuk mempromosikan budaya dan bahasa Indonesia yang ada di Jerman ini. Dan untuk di KBRI Berlin, saya kebetulan diberi tanggung jawab untuk mengelola Rumah Budaya Indonesia, di mana di Rumah Budaya Indonesia ini kegiatan-kegiatan budaya dan berkaitan dengan budaya itu difokuskan. Oke. Saya juga mendengar Pak ada program mengenai temu sastra. Ini menarik sekali. Temu sastra ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi apa saja Pak program-programnya Pak? Baik, betul. Memang salah satu program unggulan kita adalah Temu Sastra. Jadi Temu Sastra adalah kegiatan untuk memberikan informasi tentang sastra Indonesia kepada penonton. Yang biasanya terdiri dari pecinta sastra dan pecinta Indonesia. Untuk itu diundang para sastrawan Indonesia beserta penerjemahnya dan diskusi panel dimoderatori oleh seorang ahli sastra. Dan kegiatan ini dilaksanakan 4 kali dalam satu tahun dan sudah mulai berjalan semenjak tahun 2018. Kemudian jika acara diadakan di panggung, Mbak, itu biasanya pembacaan sastra dihubungi dengan pertunjukan seni. Jadi ada pertunjukan seni itu seperti tari, musik, tradisional Indonesia dan lain-lain. Oke, lantas seperti apa Pak antusiasme dari warga Jerman Pak dalam menyaksikan kebudayaan Indonesia dan khususnya sastra Indonesia? Oh, luar biasa Mbak. Saya beri contoh ya. Jadi kegiatan kita ini Temu Sastra yang pertama itu sudah berlangsung bulan Februari tahun ini. Kita menampilkan Lala Bolang tentang topiknya The Book of Imaginary Beliefs. Pada saat itu yang hadir adalah sebanyak 50 yang mayoritas orang Jerman. Kemudian pada bulan Oktober kita menghadirkan Feby Indriani ya dan kawan-kawan. Ya, kita melakukan blog launch ya secara daring dan dihadiri oleh 48 tamu ya yang mayoritas orang Jerman. Dan yang ketiga adalah kita menghadirkan pembicara Iksa Kabanu ya. Jadi kita membicarakan buku yang diterbitkan oleh Iksa Kabanu yang berjudul Semua Untuk Hindia. Dan antusiasmenya juga tinggi, sekitar kurang lebih 50 peserta yang ikut. Dan yang terakhir, yang baru kita selesai laksanakan bulan Desember, itu kita menghadirkan Oki Madasari yang bicarakan tentang buku sastranya berjudul Pasung Jiwa. Juga dihadiri oleh cukup banyak peserta dari Jerman. Oke, kemudian target marketnya seperti apa Pak? Apakah milenial ataukah mungkin yang sudah di atas 45 atau bagaimana Pak? Sebetulnya para peserta yang hadir itu dari sisi usia itu cukup beragam ya Mbak ya. Sekali lagi ini karena ini tentang sastra, jadi bisa saja ini para milenial juga yang suka tentang sastra, termasuk novel misalnya, itu turut hadir. Dan juga yang usia-usia yang cukup lanjut juga banyak yang ikut gitu. Dan ini mereka-mereka yang cinta Indonesia. Oke, mereka-mereka yang cinta Indonesia. Namun pada waktu pandemi ini kan pasti ada adjustment Pak dari sisi penyelenggaraan acara. Seperti apa nih Pak? Mungkin protokol penyelenggaraan acara untuk sastra di Jerman Pak? Betul sekali. Jadi tahun ini kegiatan kita laksanakan secara online menggunakan Zoom dan kita tidak mengadakan acara secara live Mbak. Biasanya kita undang penulis sastranya datang ke tempat kita di KBRI. Tetapi karena pandemi ini maka acara kita alihkan menjadi online. Dan antusiasmenya cukup tinggi, yang hadir bukan hanya dari Jerman, bahkan juga pecinta-pecinta Indonesia dari negara Eropa lainnya juga ikut hadir. Ini salah satu keuntungan media online ini, Mbak. Dibandingkan dengan kalau diadakan secara langsung, yang hadir adalah mereka-mereka yang notabene berdomisili di Jerman, atau bahkan di kota Berlin. Oke, jadi ini menjangkau seperti viewers yang lebih banyak. Oke Pak, ini juga terkait mengenai program Saresehan. Mungkin bisa diceritakan juga Pak, program Saresehan apa saja programnya dan kemudian juga target-target apa saja yang ingin dijangkau dari program ini Pak? Baik, Saresehan sendiri agak sedikit berbeda dengan sastra. Jadi Saresehan ini agak lebih bersifat akademis ya Mbak ya. Di mana kita tidak hanya membicarakan budaya saja, tapi juga membicarakan update-update terbaru yang ada di Indonesia. Jadi narasumbernya itu bisa para ilmuwan, para ahli, atau orang swasta yang mempunyai kaitan dengan Indonesia. Misalnya mereka yang sedang melakukan riset. Jadi contoh, dua kali Saresehan kita adakan itu terkait dengan budaya. Misalnya kita menghadirkan Monica Proba yang bicara tentang kuda lumping. Ya.
Kemudian yang kedua kita bicara tentang batik. Jadi ada apa ya, seorang mahasiswa S3 di Swiss ya yang melakukan penelitian tentang aplikasi batik. Jadi kita undang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan serasian ini, Mbak. Oke, dari antusiasme viewers ya Pak ya, karena ini dilakukan secara daring, baik program Temu Sastra dan juga Sarasehan ini ada nggak ya Pak ya yang mungkin untuk improvement penyelenggaraan ke depan? Karena terlihat dari Bapak tadi menceritakan bahwa antusiasmenya viewersnya ternyata banyak Pak. Untuk mungkin target-target di tahun yang akan datang. Yang jelas untuk tahun yang akan datang kita fokus tetap menyelenggarakan acara ini secara online, mengingat belum ada kejelasan kapan pandemi akan berakhir. Dan kita targetnya ingin menjangkau lebih banyak lagi peserta, Mbak, sehingga akan makin banyak orang yang akan paham dan kenal tentang Indonesia. Dan tentunya kita juga akan tidak hanya mengundang para viewer dari Eropa, tapi kita juga ingin mengundang para viewer yang ada di Indonesia, sehingga akan terjadi interaksi yang lebih aktif, lebih produktif lagi. Sehingga selesai acara selesai, maka bisa dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya antara sesama viewer. Oke, Temu Sastra sudah, Sarasehan sudah. Nah ini mengenai kuliner Pak, karena boleh dibilang kuliner ini merupakan salah satu bagian dari diplomasi sebuah negara nih. Kuliner seperti apa nih Pak? Kuliner juga menarik di sini, Mbak. Jadi biasanya kita di kegiatan-kegiatan kita laksanakan, baik itu Temu Sastra maupun Sarasehan, tapi karena sekarang acaranya online, maka kita tidak bisa menghadirkan kuliner. Tetapi khusus kegiatan sinema, nanti kita akan bicara tentang sinema, itu kita menghadirkan menu-menu tradisional kita, Mbak, seperti kerupuk, apalagi ya, gado-gado, ya makanan-makanan ringan yang kita hadirkan kepada penonton sinema. Jadi mereka sangat senang sekali dengan kuliner-kuliner kita. Oke, kalau tanggapan mungkin masyarakat di Berlin khususnya atau mungkin di Jerman pada umumnya, tanggapan mengenai rendang mungkin yang salah satu yang cukup terkenal gitu dari Indonesia, seperti apa Pak? Wow, rendang itu salah satu makanan favorit, Mbak, orang-orang di Jerman gitu loh. Jadi saya kebetulan punya teman yang menikah dengan orang Jerman, itu suaminya itu sangat kangen dengan rendang. Dan yang anehnya lagi, ini suaminya orang Eropa, orang Jerman, tetapi hari-harinya di rumah itu makan makanan Asia, Indonesia maksudnya. Jadi luar biasa. Oke, nanti perbincangan masih akan kita lanjutkan kembali. Pak Ardi, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, perbincangan tentu saja mengenai promosi kebudayaan dan juga bahasa Indonesia di Jerman masih akan kita lanjutkan kembali. Jadi tetap bersama kami di iBreak.